Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas menuju doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Tiket sudah nih? Saya sudah bersih. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, saya ingin mengulang kembali yang berkaitan tentang materi kita minggu lalu tentang arti penting rumusan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, sebelumnya saya tidak menang. Kata-kata ibu, kalau ibu bilang hidung, kalian pegang telinga. Kalau ibu bilang telinga, kalian pegang ya. Oke, saya ulang ya. Kalau ibu bilang hidung, kalian pegang Telinga. Kalau ibu bilang telinga, kalian pegang Hidung. ya. Hidung, telinga, hidung, telinga. Nah, berarti konsentrasinya bagus. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Jadi kemudian kita selalu dalam sehat. Pembelajaran kita pada minggu lalu ini tentang arti penting rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum saya lanjut ke materi kita yang baru, mungkin ada yang masih ingat materi yang lalu? Nah, silakan Nur Alfi. Penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah mengatur norma-norma di Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sejahtera dan adil. Ya, bagus sekali. Nah, jawabannya tepat ya. Yang lain? Silakan, ada kita. Sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan serta sebagai penentu hak dan kewajiban. Ya, sebagai alat kontrol ya. Ya, intinya seperti itu. Ya, bagus sekali jawabannya. Silakan yang lain, ada lagi yang ingin berpendapat? Bu, Ya, silakan Yolanda. sangat berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas nasional. Ya, jawabannya bagus sekali ya. Dari tiga jawaban kawannya tadi yang ingat tentang materi kita yang minggu lalu tentang arti penting perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Intinya di situ saya ambil bagian pentingnya. Arti pentingnya itu adalah mengatur norma-norma yang ada di Indonesia, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara ya, supaya kehidupan kita menjadi sejahtera, adil dan makmur. Kemudian sebagai alat kontrol. Ya, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3 menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini 3.4 ya. Menganalisis nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian 4.3.3 menyajikan hasil analisis tentang nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik.
Ini Ibu akan menayangkan video tentang peran tokoh rumus Undang-Undang Dasar 1945. Kalian simak baik-baik. Setiap anggota BPUPKI adalah tokoh bangsa Indonesia. Mereka adalah putra Indonesia terbaik yang memiliki kemampuan dan tujuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi maju dan terdepan. Anggota BPUPKI adalah para tokoh Indonesia yang terpilih mewakili seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kelompok masyarakat pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu ada berbagai macam sesuai dengan suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalisme atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Berikut ini peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. 1. Insinyur Soekarno. Lahir dengan nama kecil Kusno Sosrodiharjo di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Sosoknya dikenal sebagai Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1966. Pada masa pembentukan bangsa dan negara Indonesia, Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Lahir dengan nama Muhammad Hatta di Port de Koop atau sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta memegang sejumlah peranan penting antara lain sebagai anggota BPUPKI, Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, anggota penyelidik usul-usul rumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta serta memberi usulan tentang wilayah negara. 3. Muhammad Yamin. Lahir di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Pada sidang BPUPKI ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tersebut. 4. Profesor Dr. R. Supomo. Profesor Dr. R. Supomo adalah anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, ia dipercaya sebagai ketua panitia kecil yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. 5. Mr. A.A. Maramis. Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1897. Maramis pernah menjadi anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. 6. Abi Kusno Cokrokusumo. Lahir di kota Karanganyar, Kebumen pada tahun 1897. Sosoknya adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi. Selain itu, ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Piagam Jakarta. 7. Haji Agus Salim. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Pendidikan dasarnya ditempuh di Europsin, Library School atau ILS, Sekolah Khusus Anak-anak Eropa. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke HBS di Batavia. Ketika lulus, ia memegang predikat lulusan terbaik HBS di Hindia Belanda. Setelah lulus, ia bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada suatu kongsi pertambangan di Indragiri. Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, masih banyak tokoh-tokoh lain yang peranannya tidak kalah penting. Tokoh-tokoh penerus Undang-Undang Dasar 1945, baik yang dipaparkan di atas maupun yang tidak, semuanya memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, dan toleransi dalam setiap pengambilan keputusan. Sudah kalian lihat ya tayangan video ya, berkaitan tentang perumus ya, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kalian membentuk kelompok ya, kelompok yang sebelumnya ya sama. Kelompok 1 Rido, Muhammad Rusdi, Rizky, Randy, Rifa. Kalian bentuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Nur Alfi, Pinka, Nur Aulia, Muiroh. Kelompok 2 di tengah. Selanjutnya kelompok 3 Yolanda, Safa, Rafika, Nazwa, dan Yarti. Silakan kalian menyatu dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian kelompok itu baru kalian mengenal KBD. Selanjutnya, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, saya akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau KBD. Kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ini nomor jawabannya kalau udah cukup di bagian depan, saya kalian persilahkan ya. Ya KBD-nya. Kalau udah cukup di bagian depan, belakang.
cuma sebagiannya aja yang ditulis. Berarti semua baca. Dua. Nomor berapa? Dua. Nomor dua itu definisi apa namanya? Jumlah orang itu kan. Satu. Nomor berapa? Nomor dua. Nomor dua itu agak banyak jawabannya tuh, karena masing-masing tokoh perumus itu dijelaskan perannya ya. Misalnya peran siapa saja 10 orang, misalnya ada 6 orang, masing-masing kalian tulis peran dari masing-masing tokoh perumus itu. Nomor berapa? Nomor dua. Bagian B-nya kata peran masing-masing. Jawabannya. Udah sampai nomor berapa? Nomor dua. Banyak jawabannya. Ini nomor
dua ini banyak jawabannya menjaga konsep perannya ya. Kalau diskusi, kalau bisa efektif, ya, ada perannya masing-masing. Mama. Udah ada yang selesai? Udah? Kalau udah selesai, udah, kelompok 3 udah? Udah. Silakan kelompok 1 tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kita dulu. Kapan sih Pak? Baik, ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 1. Kelompok yang rasa adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Profesor Dr. F. Sutomo, Mr. A. Mahamis, Abidjono, Joko Kusomo, Haji Agus Salim. 2. Peran tokoh dalam pengurusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI dan Ketua PPKI mengusulkan rumus dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 bersama dengan Panitia Sembilan mengusulkan Piagam Jakarta pada tanggal 2 Juni 1945. B. Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Penghancur Keuangan dan Perekonomian Indonesia. Anggota Panitia 9. C. Anggota BPUPKI untuk Berkontribusi. memberi pendapat bersama tokoh lain dan yang lain pengurusan dasar negara yang disahkan menjadi Pancasila. D. Profesor Dr. F. Sutomo menyumbangkan pendapat sebagai anggota BPUPKI dalam pengurusan dasar negara yaitu Pancasila. Yang menjadi anggota BPUPKI yang aktif menjadi ketua panitia perancang undang-undang dasar. Mr. Ahmadudis anggota panitia perancang undang-undang dasar yang membuat perubahan-perubahan seperti sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Habib Kusno Joko Kusomo anggota panitia sembilan yang merancang undang-undang dasar 1945. Haji Agus Salim anggota panitia 9 mengusulkan Pancasila pertama
Tampilan kelompok 1. Kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Nur Aulia. Siapa tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Silakan siapa yang akan menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Profesor Dr. R. Sutomo, Mr. A. Maramis, Abi Gusno Dr. Kusumo, Haji Agus Salim. Ya, baik, kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada lagi yang lain yang bertanya? Tidak ada. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan. Balik. Selanjutnya kelompok 2, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Profesor Dr. R. Sutomo, E. Mr. A. Maramis, F. Abi Kusono Jokro Kusumo, G. Haji Agus Salim. 2. Peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI dan Ketua TPKI mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Bersama dengan Panitia 9 mengusulkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. B. Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian Indonesia, anggota Panitia 9. C. Muhammad Yamin sebagai anggota BPUPKI yang turut ikut berkontribusi memberikan pendapat bersama tokoh lainnya mengenai perumusan dasar negara yang disahkan menjadi Pancasila. D. Profesor Dr. S. Sutomo menyumbangkan pendapatnya sebagai anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara yaitu Pancasila, menjadi anggota PPKI yang aktif dan menjadi ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Master A. Maramis, anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI. F. Abi Kusono Jokro Kusumo, anggota panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. G. Haji Agus Salim, anggota panitia 9, mengusulkan agar sila pertama pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Tidak mudah putus asa, B. Tidak mementingkan diri sendiri, C. Menolong tanpa pamrih, D. Rasa tanggung jawab, E. Rela berkorban, F. Semangat persatuan dan kesatuan, G. Musyawarah mufakat. 4. Nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perumusan Undang-Undang 1945 dilalui dengan proses panjang yang
akibat panitia tersebut melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan yang sesuai dan diterapkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Dari penampilan kelompok 2 tadi, mungkin ada yang ingin ditanya, silakan kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 3. Apa yang dapat diteladani dari sikap tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sikap yang dapat diteladani dari para tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Menolong kakak kami. 2. Tidak membuat putus asa. 3. Tidak memungkinkan diri sendiri. 4. Rasa tanggung jawab. 5. Semangat persatuan dan kesatuan. 6. Rela berkorban. 7. Musyawarah mufakat. Ya, baik, kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Ya, silakan kalian. Sekian penampilan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ibu persilakan untuk maju ke depan. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Silakan. 1. Tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Profesor Dr. R. Supomo, Mr. A.A. Maramis, Adi Kusno Jokrokusumo, Haji Abu Salim. 2. Peran tokoh-tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI dan Ketua PPKI mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juli 1945. Bersama dengan Panitia 9 mengusulkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. B. Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian Indonesia. Anggota Panitia 9. C. Muhammad Yamin sebagai anggota BPKI yang turut ikut berkontribusi memberikan pendapat bersama tokoh lainnya mengenai perumusan dasar negara yang disahkan menjadi Pancasila. D. Profesor Dr. R. Supomo menyumbangkan pendapatnya sebagai anggota BPKI dalam perumusan negara yaitu Pancasila. Menjadi anggota BPKI yang aktif dan menjadi ketua panitia kecil perancang UUD. Mr. A.A. Maramis anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Adi Kusno Jokrokusumo anggota panitia 9 yang merancang pembukaan UUD 1945. Haji Abu Salim anggota panitia 9 mengusulkan agar sila pertama pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbentuk ketenangan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tiga, sikap yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh perumus Undang-Undang 1945 adalah: tidak mudah putus asa, tidak mementingkan diri sendiri, menolong tanpa pamrih, rasa tanggung jawab, rela berkorban, semangat persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat. 4. Kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perumusan Undang-Undang Dasar
1945 dilalui dengan proses panjang yang melibatkan kerja dari panitia DPU PKI dan PPKI sebelum masa kemerdekaan tiba. Panitia tersebut melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan yang sesuai dengan dan diterapkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, kelompok 3 sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok mana yang bertanya? Ya, silakan kepada kelompok 1 yang akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan dari kesejahteraan pengusahaan dan pengusahaan Undang-Undang Ya, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah perumusan dilalui dengan proses panjang yang melibatkan kerja dari panitia BPU PKI dan PPKI sebelum masa kemerdekaan tiba. Panitia tersebut melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan yang sesuai dan diterapkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, baik. Kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Silakan kelompok 3 ditutup diskusinya. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kalian duduk lagi, kembali ke bangkunya masing-masing. Tetap di posisi ini saja ya, kalian. Kita lanjutkan sini ya, berkaitan ya dari pelajaran kita hari ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan ya. Ibu harap ada yang bisa menyampaikan pendapatnya yang berkaitan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Silakan, siapa yang mau mengungkapkan? Silakan siapa? Anggota BPU PKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan amanah terpilih serta tempat mewakili kelompok dan masyarakat. Pada waktu itu, anggota BPU PKI dipilah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama dan pemikiran masyarakat saat itu. Ya, bagus sekali. Nah, kesimpulannya ada yang lain? Silakan. Silakan tinggal. Kesimpulannya adalah dapat meneladani sikap tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 seperti rela berkorban, rasa tanggung jawab, semangat persatuan dan kesatuan, musyawarah, mufakat, menolong tanpa pamrih, tidak mudah putus asa dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Ada lagi? Yang lain? Ya, silakan. Minarti. Tokoh bangsa dan pemimpin negara Indonesia merupakan putra baik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan kebaikan bangsa Indonesia. Ya, dari kawan-kawannya tadi ya, beberapa kesimpulan ya yang berkaitan tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ibu simpulkan kembali ya. Ini peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat besar sekali. Sekarang kita ini generasi penerus bangsa hanya tinggal menikmatinya saja kan. Cuma sekarang kalian juga berjuang. Cuma berjuangnya itu berbeda. Kalian sekarang berjuang belajar yang rajin, ya kan, untuk bisa meraih cita-cita kalian. Jadi kalau pada zaman dahulu mereka itu perjuangannya itu merumuskan kemerdekaan. Mereka bermusyawarah, berkumpul bagaimana caranya memikirkan Indonesia ini supaya bisa merdeka. Ya. Kemudian sikap yang dapat kita teladani tadi, seperti yang disebutkan oleh Tingka tadi ya, sikap yang dapat kita teladani itu tidak mementingkan diri sendiri, ya kan? Kemudian apalagi rela berkorban, menolong itu tanpa pamrih, maksudnya itu tanpa mengharapkan imbalan, ikhlas ya. Kemudian rasa persatuan dan kesatuan, ya kan? Rasa tanggung jawab. Kemudian musyawarah mufakat.
Itu yang kita teladani, jadi sikap-sikap para pejuang itu sisi positifnya ya. Ya saya rasa itu saja penyampaian materi Ibu pada hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita fokus dulu untuk kegiatan kita hari ini. Kita ambil dulu. Saya semangat. Ya. Posisinya nggak apa gitu aja. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Ya. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Sekaligus sebelum kalian pulang, hati di jalan, ya, baik itu yang jalan kaki atau pakai sepeda atau yang pakai motor ya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.